Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Pokoknya Bapak selalu mendoakan untuk anakku semua tercinta ya, di rumah bersama keluarga. Pokoknya agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anakku semuanya ya. Pintar sekali anakku semuanya. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar apa? Ya, pintar sekali. Kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku semuanya. Nah, maka dari itu silahkan anak-anakku semuanya persiapkan terlebih dahulu ya peralatan perlengkapan belajar hari ini ya anak-anakku semuanya ya. Sudah siapkah hari ini anak-anakku semuanya belajar bersama Bapak? Pintar sekali. Kalau semuanya sudah siap, mari anak-anakku semuanya ya, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama anak-anakku semuanya ya. Semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak semuanya. Nah, mari kita lanjutkan. Untuk tema hari ini yaitu kita akan belajar tentang apa? Tentang bersyukur dan pemaaf anak semuanya. Nah, ya. Sudah tahu belum anak semuanya terkait dengan bersyukur dan pemaaf? Kalau belum tahu, mari anak semuanya silahkan ikuti video pelajaran ini dengan penuh semangat tentunya sampai selesai ya anak semuanya ya. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada hari ini anak semuanya, setelah anak semuanya mengikuti pembelajaran ini ya, nanti harapannya anak semuanya mampu ya melalui metode saintifik peserta didik dapat apa anak semuanya? Nanti anak semuanya dapat yang pertama menjelaskan makna bersyukur dan pemaaf. Dan yang kedua menjelaskan cara bersyukur dan pemaaf anak semuanya. Yang ketiga yaitu menjelaskan hikmah bersyukur dan pemaaf dengan benar anak semuanya. Tolong ini anak semuanya nanti dipahami agar anak semuanya mampu menerapkan ya, mampu menunjukkan ya perilaku bersyukur dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang lebih penting anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Nah, coba anak semuanya ini amati gambar berikut ini anak semuanya. Ini yang pertama anak semuanya. Ini ada gambar apa Bapak ini? Nah, di sini ada ya seorang anak atau peserta didik yang sedang apa? Menyumbangkan. Nah, di sini dalam hal ini menyumbangkan hartanya yaitu apa? Bisa berupa uang. Nah, ini juga sama anak semuanya berupa uang ya. Gitu ya semuanya ya. Nah, ini sebagai bentuk rasa syukur. Nah, ya. Alhamdulillah anak semuanya. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya yang kedua. Nah, ini ada seorang anak, nah laki-laki, ini juga laki-laki anak semuanya ya, laki-laki dan laki-laki ini saling bermaafan. Nah, ya. Ini juga contoh dari perilaku pemaaf. Jika ada teman kita yang bersalah, ya kita maafkan. Ada yang kita berbuat salah ya kita meminta maaf. Itu adalah salah satu sikap atau perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh anak-anak semuanya, bersyukur dan pemaaf. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, setelah tadi kita mengamati, coba kita cari tahu apa sih makna bersyukur itu. Nah, ini anak semuanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur itu artinya berterima kasih, mengucapkan syukur. Yaitu apa? Mengucapkan terima kasih. Nah, ya. Tuh, dalam hal ini adalah kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur termasuk akhlak terpuji. Nah, semuanya diingat ya. Makanya kita harus membiasakan bersyukur ini sejak kecil, kapanpun dan dimanapun berada anak semuanya. Nah, ya, insya Allah kalau anak semuanya kita sejak kecil sudah terbiasa bersyukur, nanti insya Allah kita ya besar juga akan mudah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita kesehatan. Itu adalah salah satu dari
nikmat Allah yang sangat luar biasa, yaitu apa? Sehat anak semuanya. Apalagi kita di saat ini tengah pandemi COVID-19, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan kita. Dengan apa? Protokol kesehatan. Nah, ya semuanya ya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberi nikmat iman. Nah, selain kesehatan juga memberikan apa? Nikmat iman kepada kita. Nah, karena kita sudah yakin percaya bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Itu adalah nikmat yang paling besar bagi kita, anak semuanya ya. Tolong dijaga anak semuanya. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, kita sudah tahu bahwasanya bersyukur adalah berterima kasih. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita bersyukur anak semuanya? Nah, kita kan tadi sudah diberi kesehatan, sudah diberi nikmat iman. Nah, yang pertama yaitu bersyukur dengan ucapan anak semuanya. Ya, dengan lisan kita anak semuanya. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau dengan ucapan yaitu apa? Dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah semuanya. Ya. Kalimat alhamdulillah atau hamdalah biasa disebut itu biasanya diucapkan ketika mendapatkan nikmat dan selesai mengerjakan pekerjaan. Nah, contohnya saja misalnya semuanya selesai belajar. Kita baca apa biasanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai mengaji juga sama, kita baca hamdalah. Ketika kita selesai membantu orang tua juga sama, kita baca hamdalah. Gitu anak semuanya ya. Ketika kita mendapat nikmat, contohnya kita naik kelas, kita misalnya ya semuanya diberi umur panjang. Nah, itu adalah sebuah nikmat. Kita harus cara lisan, cara ucapan kita bersyukur dengan baca apa? Alhamdulillah. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu bersyukur dengan perbuatan atau tindakan anak semuanya. Nah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat dilakukan dengan beramal baik. Nah, perbuatan tadi dengan cara bagaimana, Bapak? Dengan beramal baik setiap saat. Nah, karena apa? Dengan kita beramal baik setiap saat, insya Allah kita itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Nah, misalnya mohon maaf ya anak semuanya ya, kita diberi kaki yang sehat, kita gunakan untuk apa? Nah, untuk kebaikan misalnya berangkat ke masjid. Nah, gitu anak semuanya ya. Nah, kita diberi mohon maaf ya, ini seperti tangan kita yang sehat keduanya ini ya. Kita gunakan untuk apa? Untuk membantu orang. Nah, membawakan misalnya bapak atau ibu guru bawa barang yang sangat banyak dibantu. Nah, ini adalah salah satu perbuatan baik. Itu adalah salah satu wujud syukur anak-anak semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selanjutnya misalnya diantaranya dengan bersedekah. Ini kalau di sini contohnya yaitu anak semuanya apa? Bersedekah. Tadi di depan ada contoh ada seorang peserta didik sedang bersedekah dengan apa? Memberikan sumbangan. Nah, mungkin saja nanti digunakan untuk apa? Keperluan apa? Misalnya pembangunan masjid atau musola, misalnya untuk fakir miskin, untuk anak yatim piatu. Itu anak semuanya ya. Sedekah artinya yaitu memberi sesuatu kepada fakir miskin anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, bersedekah ini harus dilakukan dengan ikhlas. Ini ya anak semuanya ya. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena siapapun. Nah, bisa saja tidak karena orang tua, bapak ibu guru ataupun teman-temannya. Nah, karena ini kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya anak semuanya ya. Selanjutnya anak-anakku semua yang Bapak sayangi, kita akan cari tahu. Tadi kita udah tahu caranya. Sekarang hikmah bersyukur. Nah, ya. Yang pertama yaitu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Insya Allah anak semuanya ketika kita mau bersyukur, nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Nah, ya. Kalau tadi misalnya contohnya kita bisa bersyukur, kaki kita, anggota badan kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah Allah akan menambahi rasa sehat kita. Nah, kesehatan kita akan selalu ditambah oleh Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan jadi terhindar dari yang namanya apa? Penyakit. Itu ya anak semuanya ya. Nah, selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bapak? Karena bersyukur adalah perilaku terpuji anak semuanya. Jadi ketika kita mau bersyukur berarti kita juga akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini anak semuanya. Membuat, mohon maaf ya, ini terbalik. Membuat seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang semuanya. Tadi apa? Secara lisan kita baca hamdalah, alhamdulillah, yaitu apa? Segala puji bagi
Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu semuanya ya alhamdulillah, yaitu artinya apa? Segala puji syukur. Ketika kita sudah mengucapkan itu berarti kita secara tidak langsung kita ingat Allah. Jadi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya, membuat hati seseorang menjadi tenang. Insya Allah semuanya ya. Karena apa? Kita misalnya diberi nikmat berupa harta yang sangat banyak. Nah, harta kita sedekahkan ya, kepada tetangga-tetangga kita, kepada fakir miskin. Insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang. Karena apa? Harta kita gunakan untuk kebaikan. Nah, gitu. Kita tidak akan berpikir hartaku nanti bagaimana. Berbeda ya semuanya ketika misalnya ada seorang yang hartanya mungkin banyak tapi tidak digunakan untuk kebaikan, pasti nanti berpikir nanti hartanya akan habis atau akan apa, itu jadi tidak tenang. Berbeda dengan apa semuanya kita gunakan untuk apa? Bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hati kita akan tenang sehingga kita akan bisa hidup dengan nyaman. Itu anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, terhindar dari sifat sombong dan riya. Nah, pasti anak semuanya karena kita bersyukur. Nah, jadi kalau kita bersyukur berarti kita akan terhindar dari sombong. Contohnya anak semuanya. Nah, misalnya saja kita ya tadi anak semuanya misalnya diberi uang saku 10.000. Nah, dibuat nyumbang atau istilahnya berinfak atau bersedekah anak semuanya 2.000. Itu salah satu kita akan terhindar dari sifat sombong. Dari mana? Kita tidak akan menghabiskan uang itu hanya untuk keinginan kita, tetapi kita sisihkan untuk keperluan infak ataupun sedekah. Karena memang sejatinya uang kita, harta kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan sombong semuanya ya. Bahkan sedekahan kita nanti akan membawa apa? Pahala untuk diri kita semuanya. Dan perbuatan riya itu apa semuanya? Pamer. Nah, jadi kita tidak akan pamer semuanya. Misalnya mohon maaf ya, di antara semuanya misalnya ada yang istilahnya ya mungkin semuanya baru dibelikan pensil baru. Nah, mungkin di antara teman tidak ada yang punya. Nah, di sini ya agar semuanya memiliki sikap syukur bagaimana? Teman-temannya dipinjemi. Nah, misalnya ya nanti jam pelajaran keberapa ya, pergantian jam temannya dipinjemi. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita. Meskipun kita hanya punya satu saja. Nah, tidak perlu kita berikan kepada teman kita yang lainnya, tapi teman-teman kita pinjemi. Itu juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya semuanya ya. Itu adalah hikmah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita tadi udah tahu. Nah, bersyukur itu apa? Nah, caranya bagaimana? Manfaatnya, hikmahnya apa? Semua sudah tahu. Sekarang makna pemaaf semuanya. Pemaaf itu sebetulnya apa sih semuanya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemaaf itu artinya orang yang rela memberi maaf atau memaafkan. Ini salah satu adalah sifat yang mulia. Nah, sifat yang terpuji. Makanya semuanya harus membiasakan. Nah, agar anak semuanya memiliki sikap terpuji mulai saat ini juga, mulai sejak dini. Nah, gitu ya anak semuanya ya. Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita semuanya. Nah, sosok apa? Sosok suri teladan yang harus kita teladani. Karena apa? Anak semuanya, Nabi Muhammad itu adalah pemaaf kepada semua umat manusia. Nah, kala itu diceritakan bahwasanya apa semuanya? Diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika berdakwah selalu mendapatkan rintangan semuanya. Bahkan ujian. Nah, mungkin diajak oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak terus membalasnya, tapi Nabi Muhammad memaafkan. Nah, sehingga Nabi Muhammad terkenal sebagai manusia yang berperilaku terpuji. Nah, gitu ya semuanya ya. Nah, selanjutnya anakku semuanya Bapak sayangi. Nah, cara bersikap pemaaf. Tadi pemaaf kita apa? Yaitu perilaku memberi apa? Maaf kepada orang lain. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, ini anak semuanya. Meminta maaf jika berbuat salah anak semua. Bila orang lain yang berbuat salah, kita harus memaafkan. Ini adalah salah satu cara bersikap pemaaf anak semuanya. Ini yang harus kita tanamkan. Jika ada orang lain yang salah, kita harus memaafkan. Tapi kalau kita yang berbuat salah, kita harus berani untuk meminta
maaf. Nah, ingat kalau kita sudah berminta maaf harus apa? Menyesali, tidak mengulanginya lagi. Misalnya tadi mohon maaf mengganggu temannya, tidak akan mengulangi apa? Tidak akan mengulangi mengganggu temannya. Tidak akan istilahnya untuk berbuat salah lagi kepada temannya. Nah, terus meninggalkan perbuatan salah tadi. Itu semuanya ya. Selanjutnya, nah caranya bersikap pemaaf berikutnya yaitu jangan pernah menyimpan dendam. Nah ini semuanya. Ya, kita kalau ingin pemaaf ya jangan kita simpan dendam kita kepada orang lain. Kita maafkan. Nah karena sesungguhnya dendam ini adalah tidak baik untuk diri kita. Nah gitu semuanya ya. Yang selanjutnya, bersikap pemaaf adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sadar akan seorang pemaaf itu sangat mulia. Nah, itu semuanya ya. Jadinya apa? Seseorang akan selalu apa? Mau. Nah, sadar bahwasanya kita itu pemaaf itu dicintai oleh Allah. Berarti saya mau jadi orang pemaaf. Gitu. Semuanya ya. Selanjutnya, nah, selain cara pemaaf, nah, kita akan cari tahu apa itu hikmahnya sikap pemaaf itu. Ya, bahwasanya hikmah dari bersikap pemaaf yang pertama yaitu mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab pemaaf adalah salah satu perilaku terpuji semuanya. Ya, pasti hikmahnya itu mendapat pahala terus mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hati menjadi lebih tenang dan tentram karena tidak menyimpan kemarahan atau dendam tadi yang semuanya. Semua orang yang berbuat salah kepada kita maafkan. Insya Allah kita akan tenang, ya, tidak akan memikirkan kesalahan orang lain. Wah, nanti begini enggak. Semuanya kita maafkan. Itu adalah nanti yang akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan tentram. Nah, gitu semuanya ya. Yang ketiga, ini yang paling penting itu apa? Kita akan terhindar dari konflik langsungnya, dari permusuhan yang bisa mengancam tali silaturahmi antar teman. Misalnya si A dan si B, nah mungkin ada salah pahaman. Nah, ini bisa jadi kalau tidak memiliki sikap pemaaf juga akan apa? Terputus pertemanan tadi. Tapi kalau anak semuanya si A dan si B tadi misalnya ya saling menyadari, yang salah minta maaf, yang diberi permintaan maaf juga memaafkan, insya Allah akan terhindar dari apa? Konflik atau permusuhan. Amin, Allahumma amin. Nah, ya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, bahwasanya hikmah yang berikutnya itu menjadikan seorang pribadi yang sabar dan tawakal. Ini sangat penting sekali anak semuanya ya. Ketika kita sudah memaafkan, berarti kita akan sabar. Tidak akan mudah untuk marah, tidak akan mudah pendendam, akan membalas, tidak. Kita sabar. Kita maafkan, nah kita tawakal pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya anak semuanya ya. Insya Allah anak semuanya bisa berperilaku, bersikap, bersyukur dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak semuanya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tentunya menjadi anak-anak yang solih dan solihah ya. Itu saja dari Bapak anak semuanya. Ya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya ya. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.